Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi sama gue di Sans Technician. Asik. Oke, apa kabar kalian semua? Aduh, ini video baru lagi ya. Udah lama banget ngupload. Oke, kali ini gue dapet servisan Samsung J5 Prime. Kondisi kayak di video, retak, cuma LCD masih normal dan sentuhan juga masih normal. Kita tes dulu sentuhan. Di sini sentuhan masih normal semua. Jadi kerusakan cuma retak aja. Jadi di video kali ini gue bakal ngasih tutorial gimana caranya ganti kacanya aja. Jadi tanpa perlu ganti LCD, kayak di video-video gue sebelumnya aja. Jadi bisa dibilang kayak gimana ya, mengirit budget juga bisa dibilang gitu sih. Di sini LCD udah gue bongkar, jadi buat mempersingkat durasi, biar nggak makan durasi aja, soalnya misahin LCD dari frame buat pecahnya separah ini agak susah. Jadi biar nggak makan durasi, gue copot duluan sebelum gue rekam. Oke, di sini kebiasaan gue kalau handphonenya retaknya agak parah seperti ini ya, gue solatif dulu atasnya. Ini opsional ya. Kalau yang nonton video ini mungkin teknisi pemula atau baru-baru mau ngebelah LCD, ya boleh diikutin cara gue supaya kacanya itu nggak nyebar kemana-mana pas kita taruh di separator. Ini opsi gue sih. Tapi kalau misalnya kalian dapat servisan yang misalnya udah retaknya di kacanya tapi di atasnya ada tempered glassnya, itu biasanya gue nggak usah taruh solatif lagi. Jadi gue langsung tempel aja, karena nanti dia nggak bakal mencar kemana-mana kacanya karena udah kehalang sama tempered glass. Kalau buat di video kali ini karena nggak ada tempered glassnya, jadi gue kasih solatif aja. Nah, yang lebih-lebihnya kayak gini tuh kita potong supaya nanti nggak ribet. Nanti biasanya pernah gue nggak potong, kawatnya itu nempel-nempelan jadinya sama solatif. Ya banyakin jam terbang aja sih ya buat yang masih pemula. Ya kita semua di sini sama-sama berjuang ya, sama-sama ngerintis, sama-sama belajar di sini. Gue di sini juga bukan yang paling tahu, masih banyak teknisi master di luar sana. Jadi ini gue potong dulu, gue potong solatifnya supaya nanti nggak ribet waktu dibelahnya, supaya kawat pembelah LCD-nya nanti nggak terlalu nempel sama solatifnya, karena pernah gitu dan ujung-ujungnya ketarik, LCD-nya pecah. Jadi itu bisa dibilang kegagalan, kita belajar dari kegagalan. Itu yang maksud belajar dari kegagalan di situ. Jadi tanpa guru pun, tapi bukannya maksud gua ngerekomendasiin kalian belajar ini otodidak tanpa guru ya. Gue karena nggak ada yang ngajarin aja, jadi gue buka-buka servis handphone nih ya otodidak aja, belajar sendiri tanpa ada yang ngajarin. Untuk di video kali ini handphonenya LCD-nya masih dibilang cukup bagus ya. Samsung J5 Prime ini dia LCD-nya masih IPS, jadi bukan AMOLED. Jadi nanti kita pemasangannya menggunakan lem oka kering. Kalau menggunakan lem oka cair itu khusus LCD AMOLED aja, karena dia nggak akan rembes ke dalam lapisan LCD. Karena setahu gue AMOLED itu cuma satu lapisan, jadi nggak bakal rembes kemana-mana. Kalau IPS, lapisan LCD-nya agak banyak ya. Jadi cairan lem oka cairnya, kalau kita menggunakan lem oka cair, dia bakal masuk ke dalam. Di sini LCD masih ori, gue tau banget. Tapi gue juga bingung itu segel apa. Di sini LCD masih ori. Tapi yang tadi gue lihat itu yang segel bundar warna putih, itu gue juga bingung tuh segel apaan tuh. Gue juga nggak tahu. Tapi yang jelas gue mungkin karena seringnya gue tiap hari ganti kaca LCD, gue tau lah ya LCD ori sama LCD yang udah pernah ganti itu udah gimana. Kelihatan banget kalau udah gue pegang gitu. Apalagi pas udah kelihatan handphonenya, pokoknya di pinggirannya itu kayak pokoknya beda banget lah. Lem counter sama lem pabrik itu, waduh itu beda banget sih, beda banget. Kalau dari lem pinggirannya itu nggak kelihatan, mungkin si counternya masangnya rapih banget, teliti banget. Bisa dibedain waktu penyopotannya. Oke,
Sekarang kita belah dulu LCD-nya. Di sini gue menggunakan separator gue yang di video-video sebelumnya. Ini separator sebenarnya udah agak nggak sehat ya separatornya. Separatornya udah agak nggak sehat. Jadi ini kita tunggu panas dulu ya. Oke, di sini juga separatornya itu teman-teman gue nih ya. Teman-teman gue nih banyak banget dari separatornya biasanya itu mulai itu di angka 30 atau 40 itu buat menuju ke settingan yang kita tentuin. Di sini settingan gue 100. Biasanya sih buat separator lain itu settingan 80 aja udah panas. Tapi karena separatornya udah nggak sehat, jadi gue naikin sedikit temperaturnya. Nah, biasanya gue punya temen-temen gitu kayak teknisi juga. Dia langsung ditaruh LCD-nya dari 30 sampai sampai settingan yang sampai settingan yang udah dia setting gitu. Menurut gue itu kurang worth it ya. Karena kalau LCD buat IPS ini terlalu panas, nanti lapisannya itu dia bakal bakal ngangkat gitu. Nah, di sini settingannya udah bukan settingannya sih, panasnya udah nyampe 100. Nah, ini tadi gue lagi pakai sarung tangan dulu karena kawatnya ini tipis banget kawatnya. Gue pernah berdarah karena kawat doang. Jadi mulai dari sekarang, bukan dari sekarang sih, dari video-video gue yang sebelumnya, gue kalau ngebelah LCD selalu pakai sarung tangan. Di sini juga separator yang tadi gue bilang sendiri, di sini separator udah nggak sehat. Jadi vakumnya ini udah nggak kuat nyedot. Mungkin kalau di awal kayak gini ya masih kuat sedikit, cuman udah nggak kuat banget gitu kalau buat tengah-tengah. Jadi gue ngebelahnya ini gue cabut LCD-nya, gue pegangin, kawatnya gue tarik. Tapi ini opsional, ini cara yang barbar. Mungkin kalau buat teknisi pemula diusahain punya separator yang agak bagusan. Keluarin duit nggak apa-apa lah ya. Kalau gue begini, jadi LCD-nya panas gue tarik, kayak yang di video nih sekarang. LCD-nya panas gue tarik sampai bawah. Kalau udah agak mulai dingin, nanti gue taruh lagi di separatornya, nunggu beberapa detik, nggak lama-lama. Karena LCD-nya emang bawaannya dia masih, walaupun dingin tapi masih ada anget-angetnya. Jadi nanti saluran maksudnya dia mengantarkan panasnya agak lebih cepat. Nah, ini masih agak panasan, jadi gue tarik sampai bawah. Pokoknya jangan kenceng-kenceng, jangan kuat-kuat, biasa aja. Cuman jangan lama-lama juga. Tapi kalau di atas separator lama-lama nggak boleh. Cuman kalau yang dicabut kayak tadi, mungkin cara gue karena dia nggak nempel lagi sama panas ya, pelan-pelan juga nggak apa-apa sih, lama-lama juga nggak apa-apa. Nah, di sini karena udah dingin lagi, gue taruh lagi di atas separator. Ini nggak lama, cuma beberapa detik lah. Nanti hitungin aja sendiri sama kalian ya. Kita taruh lagi atas separator. Kita nanti pas udah diangkat, kita belah lagi. Pokoknya ini cara gua. Kalian boleh ikut, boleh enggak, terserah. Karena ini cara bisa gue bilang cukup barbar. LCD-nya dipegang, kacanya kita tarik. Sampai kayak gitu ya. Ini LCD-nya kita pegang terus gue tarik. Bisa apalagi nih kalau buat Samsung LCD IPS kayak gini, IC kacanya adanya di atas, makanya gue lepasnya tadi dari bawah. Gue nggak berani itu. Biasanya kalau misalnya lagi keadaan darurat aja sih, dimulai dari gue tuh selalu ngebelah LCD dari atas kayak tadi aja. Boleh kalian mundurin sedikit videonya. Gue selalu udah nggak kuat vakumnya. Gue selalu mulai ngebelah LCD itu dari sini, dari bagian lawanan sama isi kacanya dia. Karena kalau dari isi kaca gue pernah pecah juga. Jadi ya opsional aja sih. Pokoknya video ini kita di sini sama-sama belajar ya. Jadi gue nggak bisa menggurui, gue nggak bisa sok tahu juga. Tapi yang di video ini semua sesuai pengalaman gue, sesuai yang pernah gue terapin selama gue nyervis, selama gue ganti kaca. Jadi gue nggak ada yang ngajarin, jadi gue buka servis, ganti TC, ganti kaca kayak gitu. Gue modal nekat aja waktu itu. Modal nekat awal-awal masih kasih dia orang pecah gue nombok, sampai kita benar-benar tahu selaknya supaya
nggak pecah ya. Alhamdulillah sekarang udah jarang gagal sih. Oke, di sini kacanya udah kebelah, tapi sisa-sisa lem okanya ini masih ada. Sekarang tinggal kita bersihin dulu. Nah, saran gua, kalau metode gua cara ngebersihinnya itu ya gua pakai sarung tangan. Gua apa sih ini namanya, diapain sih itu tadi? Ya pokoknya dikeset-keset gitu lah ya, sampai lemnya sampai keangkat. Biasanya kan banyak teknisi kalau ngebersihin lem dia pakai thinner, pakai tangan. Kalau pakai tangan licin ya, soalnya tangan gue ini basah, keringetan terus, jadi ketemu lem oka yang kayak gini nggak bakal kebelah, malah licin gitu. Oke, gue pakai sarung tangan, tapi ini lebih worth it juga sih, lebih efektif juga sih, lebih cepat. Itu bisa kalian lihat sendiri tuh yang ada di video. Sisa-sisanya gampang banget keangkat, soalnya gue ngebedain gimana rasanya tanpa sarung tangan dan menggunakan sarung tangan. Itu beda banget. Pokoknya pure di sini semua di sini ganti kaca yang di video ini dan di video-video gue sebelumnya itu ilmunya sesuai pengalaman. Jadi gue bener-bener dari nol, itu nggak ada yang ngajarin. Jadi gue ya otodidak aja lah, modal nekat aja. Soalnya nyari duit sekarang susah kan, lagi corona gini juga. Keuangan negara, keuangan kita, keuangan masyarakat turun semua. Ya kalau nggak pinter-pinter nyari uang susah. Oke nih, kita keset-keset kita keset-keset sampai hilang semua. Nanti kalau misalnya yang gede-gedenya yang kayak gininya udah hilang, udah kecabut semua, nanti sisanya yang masih kayak ya dikit-dikit baret-baret itu bisa kita ilangin pakai thinner. Kayak gini, tisunya kita kasih thinner dulu, ya baru kita lap-lap kayak gitu tuh. Nah, nanti hilang semua tuh. Kita bersihin dulu, nanti setelah biasain setiap eksekusi. Jadi setiap pencopotan LCD dari frame, setelah pembelahan LCD, setiap penempelan lem oka, setiap penempelan touchscreen, penempelan kaca, itu usahain dites. Jadi abis nyopot dari frame dites lagi, nyala. Abis dibelah dites lagi, nyala. Abis ditempel lem oka tes lagi, nyala. Abis ditempel kaca tes lagi, nyala. Karena kalau terlalu buru-buru juga nggak baik. Soalnya pengalaman gue pernah ya, abis dari copot dari frame nggak gue tes, gue belah nggak gue tes, gue tempel lem oka nggak gue tes, gue tempel kaca nggak gue tes. Setelah di bubble, pas gue pengen pasang LCD-nya totalnya bergaris. Jadi gue nggak tahu itu gagalnya pas di proses yang mana. Nah ini jadi sini bisa jadi buat pembelajaran buat kita juga. Jadi kalau misalnya kita setiap eksekusi kita tes, kita habis copot dari frame, terus kita tes lagi, contohnya gagal, bergaris, pecah atau gimana, jadi kita bisa tahu kesalahan kita di mana dan kita perbaikin lagi kesalahan kita cari selak-selaknya supaya lancar gitu. Kalau kita lanjut terus, kita taunya pas bergaris atau retak gitu, kita taunya pas sudah jadi, pas sudah kaca lem oka nempel sama LC, jadi kita nggak tahu gagalnya di mana. Kalau gue sih gitu ya, gue pernah. Soalnya namanya anak muda, maunya buru-buru, kerjaan maunya buru-buru, dapat duit buru-buru, tapi kita lupa kewajiban kita gimana. Kewajiban kita kan kita ganti kacanya. Kita ganti kacanya yang tadinya retak jadi mulus lagi, bukan yang tadinya retak makin retak. Dan ujung-ujungnya nombok tuh. Oke, ini gue tes lagi ya. Pokoknya setiap eksekusi tes, pokoknya tes aja terus. Nggak rugi kok, cuma tes doang, nggak lama. Kita tes, oke, normal, berhasil. Kita tes tadi normal, kita cek coba sampai menu. Karena biasanya pas masih bagian booting kayak gini, itu tompel biasanya nggak kelihatan.
Oh iya, by the way nanti mungkin di video selanjutnya gue bakal, kalau ada kesempatan ya, kalau ada LCD yang bertompel, gue bakal bikinin video gimana gimana caranya. Iya, ngopi. Iya, ngopi ki ah elah. Gimana caranya ngilangin tompel yang ada di LCD. Nanti gue bakal kasih tahu caranya. Nah, di sini nggak kelihatan, pokoknya di sini normal. Di sini pokoknya normal. Sorry ya kalau misalnya, pokoknya gue supaya pokoknya gue usahain selaras omongan gue sama videonya. Karena setiap gue ganti kaca itu ditungguin sama usernya, ditungguin sama customernya. Ini yang punya HP orangnya ada di samping gue. Jadi gue nggak bisa ngomong kayak sekarang. Jadi kalau misalnya gue bikin video kayak gini, gue rekam dulu ya, gue isi suaranya kayak sekarang gini pas waktu pengeditan. Jadi ya sorry, maklumin aja kalau suara gue nggak selaras sama video ya. Ya intinya di sini gue pengen belajar bareng-bareng dan pengen share ilmu juga apa yang gue tahu ke kalian. Dan mungkin kalau ada yang kurang, kalian bisa kritik gue di komentar. Di sini gue, oh iya, di sini juga gue di tempat gue itu, di tempat gue ya, nggak tahu di tempat kalian. Ini harga lem Oka itu sama semua. Harga lem Oka sama semua. Ini gue pakai ukuran 6,5 inci. Nah, kalau buat handphone berponi ya, kayak A3s, A5s, pokoknya ya Redmi C2, pokoknya handphone keluaran pertama yang berponi itu itu dia ukuran 6,5 inci semua. Jadi sini stok gua itu kebanyakan 6,5 inci dan sisanya 7 inci. Di sini cuma ada 2 stok, 6,5 inci sama 7 inci. Dan harganya kalau yang 7 inci agak mahalan dikit, cuman kalau 6,5 inci ke bawah itu harga sama semua. Jadi buat handphone yang ukurannya 5,5 inci kayak J5 Prime ini, ya mau nggak mau gue pakai yang 6,5 inci. Sebenarnya mau bazir sih sisanya, cuma ya harganya sama, mau diapain. Kalau harganya agak kurangan dikit, mungkin gue stoknya agak beda-beda. Oke, di sini karena masih ada debu, tadi kita semprot-semprot dulu supaya debunya hilang. Karena buat pemasangan kaca ini bener-bener nggak boleh ada debu ya, nggak boleh, usahain nggak boleh ada debu. Dan di sini juga penentuan sih ya, penentuan waktu pemasangan lem Oka kayak gini, ini penentuan kita harus rapih. Karena gelembung di atas lem Oka sama di bawah lem Oka itu bagian paling sulitnya itu pas lagi penempelan kayak gini. Maksudnya gelembungnya itu kalau misalnya kita benar-benar nggak hati-hati itu, gelembungnya lebih susah di bawah LCD kayak gini nih daripada gelembung yang udah kita tempel kacanya. Paham ya? Gue nggak bisa ngerinciinnya gimana ya, tapi ya ini kalian paham lah ya. Ini yang sisa-sisanya gue potong kayak pakai cutter kayak gini. Jadi emang di sini nggak ada ukuran lem Oka kering itu. Yang gue tahu ukuran paling kecil itu 4 inci. Ada yang jual 4 inci, 5 inci, 5,5, 6 inci, 6,5 inci, 7 inci, bahkan ada yang 8 inci kalau nggak salah. Paling gede 8 inci. Tapi gue nggak pernah sih beli yang 8 inci karena servisannya masuk ke sini itu paling gede itu 7 inci. Ya kayak Vivo Y12, Realme C3, Realme 5i, Realme 6, kamera-kamera yang di tengah gitu. Itu biasanya ukuran 7 inci. Nah, yang kayak tadi gue bilang, pokoknya setiap eksekusi tes, tadi udah gue tempel lem Oka keringnya, sekarang kita tinggal tes lagi nyala apa enggak. Karena takutnya pas gue ngerolek keteken banget ya kan. Pernah begitu soalnya, gue ngerolek terlalu neken, LCD-nya bergaris. Ini kacanya ya, kacanya udah gue siapin. Sekarang tinggal proses dites dulu, habis dites nanti tinggal kita tempel kacanya. Oke, kita tunggu dulu sampai menu ya. Oke,
Oke, di sini masih logo Samsung. Nanti pas sudah nyampe menu, pokoknya nyampe menu kelihatan semua gambarnya, nggak ada bergaris, nggak ada tompel. Matiin lagi, proses penempelan kacanya nanti dites lagi, baru di press. Tapi gue saranin pemijitannya nanti harus yang rapi ya. Karena gimana ya? Lebih cepat aja nggak sih kalau misalnya tanpa kita press dulu. Jadi tempel langsung jadi gitu. Tapi gue selalu gimana ya? Walaupun nggak ada bubble, biasanya tetap gue press. Kalau gue nggak tahu sih, formalitas aja. Tapi pas kalau gue liat-liat juga kayak hasilnya beda. Soalnya kan kayak lekukan-lekukan yang kita pijit-pijit kayak gitu kayak masih ada gitu ya. Masih ada di di bawah kacanya gitu, kelihatan banget itu lekukan-lekukan lem oka keringnya kalau pas kita pijit-pijit kayak gitu. Itu masih ada kalau misalnya walaupun tanpa gelembung, tapi itu lekukan-lekukan itu kayak masih ada gitu. Jadi walaupun sebentar gue press sebentar, nanti hilang itu semua mulus. Nah, di sini lem-lem yang masih nempel sama frame gue copot dulu supaya nggak ganggu proses gue nempel kacanya ke LCD, biar nggak miring atas bawah gitu. Soalnya kan tadi kalau nggak salah di lemnya itu gede, maksudnya masih ada yang nempel. Itu biasanya sih suka bikin miring gitu, bikin miring proses penyatuan kaca sama lem okanya sama LCD-nya sih. Oke, kita bersihin dulu. Oke, bersihin ya, tapi ini opsional sih, opsional. Kalau kalian mau langsung pasang boleh. Kadang gue kalau buru-buru di sini banyak ya tanpa gue giniin. Ini karena servisan terakhir aja, jadi ya masih sempat gue rekam. Kadang kalau rame gue nggak sempet ngerekam. Jadi ya kalian tau lah ya, kemarin gue nggak bikin video karena apa. Sebenarnya karena malas juga sih, karena lupa juga, malas ngedit kayak gini, malas ngisi suara kayak gini, malas upload. Ya wajar, jangan ditiru ya. Buat kalian yang masih ngerintis di YouTube, jangan ikutin gue, nggak boleh, haram, dosa. Oke, gue lupa, sorry, maaf. Prosesnya kayak tadi, penempelan kaca gue kayak tadi. Jadi kalau udah ada yang nempel sedikit langsung dicabut, tapi jangan kasar-kasar, nanti dia kayak gimana ya, kayak belok gitu, bengkok lah pokoknya, nggak rata. Nah kayak gini nih, diambil dari ujungnya tuh kayak gitu ya. Diambil dari ujungnya, pokoknya dipijit-pijit sampai atas, Kita cepetin aja kali ya. Yaudah, kita cepetin aja sampai selesai. Oke, di sini udah selesai gua pijit-pijit. Dipijit-pijit. Pokoknya pijit-pijitnya hati-hati ya. Di sini sebenarnya mulus, cuman ada gelembung sedikit nanti di tengah, sedikit kecil banget itu. Kecil banget. Nah, itu nanti ya bakal gua press nanti. Tapi abis ini gua tes dulu. Ini belum gua tes dulu karena tadi habis gua taruh separator, jadi masih agak panasan. Itu tadi fungsi gua taruh separator karena supaya lem okanya agak lembek. Soalnya tadi pas pemijitan gelembung yang di bagian pojok banget itu, anginnya nggak ada yang bisa keluar, jadi mungkin udah kehalang sama lem okanya, dia nggak keluar. Jadi gua panasin supaya anginnya bisa keluar, jadi kayak gitu hasilnya. Nah, ini mungkin gua anginin dulu kali ya. Ini di samping gua ada kipas angin. Oke, bentar. Di sini gua anginin dulu. Mungkin agak lama ya. Soalnya ini panas banget.
lama juga ya. Gue juga nggak sadar kok selama ini. Buset, lama bener. Ya Ki, ya terus gue masih nungguin kok. Slow Ki. Yang nonton lu semua sabar semua, orang-orang baik. Oh udah. Kita tes lagi apakah masih nyala. Ya nyala lah, orang gue yang nyerpis kok. Nyala. Oke, nyala. Nanti kita tunggu sampai menu. Kayaknya nggak usah tunggu sampai menu kali ya. Pokoknya abis ini gua press. Oke, di sini LCD-nya udah gua press lah ya pokoknya. Udah mulus. Udah gelembung yang kecil yang tadi gue bilang itu udah nggak ada. Kita bersihin dulu sedikit ya. Sebenarnya nggak perlu dibersihin, langsung nempel aja. Cuma biar lebih keren aja di depan customer. nggak usah gitu. Tapi kebiasaan gue emang gue bersihin sih. Nggak. Tadi gelembungnya ada di situ. Cuma sekarang udah nggak ada karena habis dipres. Oke, nanti kita tes dulu. Kita tes sentuhan aja, kita tes kontrasnya sama tes sentuhannya nanti. Kita masukin fleksibelnya ke mesin. Kita masukin. Kita nyalain. Oke, kita tunggu sampai booting. Udah muncul logo Samsung J5 Prime. Nanti muncul lagi logo Samsung sampai ke booting. Oke, kita tunggu aja. Oke, kita tunggu. Buat teman-teman kalau buat mau buka servis ganti kaca, mau jadi spesialis LCD ya, separator sama bubble remover itu perlu banget. Jadi jangan mentang-mentang di YouTube banyak video cara masang kaca touchscreen LCD ke LCD tanpa bubble. Jangan dikira bubble remover itu nggak perlu ya, sebenarnya perlu. Tapi buat kalau emang lagi nggak ada ya udah, nggak usah tunggu sampai ada. Kalau ada dibeli, jangan ada uang tapi nggak dibeli, karena itu modal kita sebagai teknisi. Oke, sekarang kita tes dulu sentuhannya. Biasa lah kalau Samsung di bintang pagar 0 bintang pagar. Nanti kita tes sentuhannya apakah normal. Normal sih, kita coba ganti kacanya doang. Oke, kalau ganti kaca kayak gini, kalau ganti kaca touchscreen, kaca LCD kayak gini, pokoknya kalau dari awalnya normal sentuhan, nanti kedepannya bakal normal lagi. Kecuali kita ganti touchscreen yang fleksibel LCD sama fleksibel touchscreennya itu bisa. Contoh kayak handphone dulu, kayak handphone Redmi 4X, Redmi Note 3, Redmi Note 4. Sekarang juga ada sih handphone yang berponi itu yang touchscreen-nya bisa itu, contoh kayak Realme C2 sama Redmi 7 itu dia bisa. Oke, sesuai yang tadi gue bilang, di sini kita cuma ngetes kontras sama touchscreen aja. Oke, setelah gue matiin, nanti ya pengalaman mungkin kalian bisa sendiri ya. Oke. Sekian dari gue. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.